Sebuah ruko 2 lantai yang dijadikan gudang penyimpanan paket di Jalan F. Raya Koja, Jakarta Utara Sabtu malam terbakar. Diduga api berasal dari alat pengelasan yang berada di dalam ruko dan api menyambar ke bahan yang mudah terbakar. Mas, kebakaran mas, ada di Jalan F. Gangka, dekat Gangka, di Jalan Cicem. Kepulan asap terlihat dari terbakarnya sebuah ruko berlantai 2 yang jadikan gudang penyimpanan paket di Jalan F. Raya Koja, Jakarta Utara. Warga yang mengetahui kejadian panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Kondisi pintu ruko yang terkunci membuat warga terpaksa membongkar dengan paksa. Dugaan sementara api berasal dari alat pengelasan yang berada di dalam ruko. Dugaan sementara dimungkinkan dari proses pengelasan yang siang tadi ya. Mungkin ada bisikan ke kardus tanpa diketahui. Setelah jam 19.05 itu terjadi kebakaran atau penyalaan. Pada saat kejadian itu penghuninya tidak ada, kosong. Jadi setelah jam 5 itu ditutup, penghuninya kembali ke rumah masing-masing dan posisi listrik juga dimatikan. 8 unit mobil pemadam kebakaran serta 40 personel diterjunkan ke lokasi untuk menjangkau titik api. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Di Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Warga mengusir kapal TNI Angkatan Laut Karakelang yang bersandar di Pelabuhan Melangwani, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Ini dipicu lantaran warga kesal dengan aksi penganiayaan yang diduga dilakukan 5 oknum TNI AL hingga membuat seorang warga terluka. Penganiayaan berawal saat korban berekam sawi duling bersama warga lainnya memancing di kawasan pelabuhan. Merasa terganggu dengan aktivitas TNI Angkatan Laut, korban menegur. Tak terima ditegur, kelima oknum TNI AL tersebut menganiaya berekam hingga terluka di bagian mata dan mulut. Kelima oknum TNI tersebut telah diperiksa intensif dan ditahan oleh polisi militer TNI Angkatan Laut di Makolanal Melangwani dan akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kejadian tersebut dipicu oleh kesalahan yang diduga di bawah pengaruh gas yang menyebabkan korban mengalami luka-luka dan situasi tidak kondusif. Pihak TNI Angkatan Laut juga meminta maaf atas kejadian ini dan menyerahkan bantuan pengobatan serta tali asi kepada korban. Dari Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Ratusan ojek online di Garut, Jawa Barat pemirsa mendatangi Polsek Cibatu untuk melaporkan dugaan pengeroyokan yang dilakukan sopir ojek pangkalan terhadap rekan mereka di stasiun Cibatu. Ratusan sopir ojek online di Garut, Jawa Barat yang tergabung dalam aliansi ojol Garut mendatangi Polsek Cibatu. Para sopir ojek online ini datang untuk melaporkan dugaan pengeroyokan yang dilakukan sopir ojek pangkalan terhadap rekan mereka saat akan menjemput penumpang di stasiun Cibatu. Ketua Yayasan Ojol Garut menyebut kejadian tersebut dipicu kesalahpahaman antara ojek online dan ojek pangkalan. Terus antara opang dengan ojol bisa sinergi karena kita sama-sama mencari rezeki ya buat keluarga, karena yang rezeki itu nggak ada yang tahu ya, nggak ada yang tahu ya, kita sama-sama sering mengerti lah. Kalau misalkan dari pihak opang sendiri pengen seperti ojol, misalkan pengen membuat aplikasi atau dengan supaya jadi ojol lagi, ya silahkan kita bantu untuk membuatkan aplikasi asalkan SIM ada, surat-surat komplit gitu, tahunnya juga tahun masih muda yang bisa dipakai untuk ojek gitu. Sementara itu, kepolisian langsung melakukan langkah cepat untuk meredam situasi dengan memproses laporan para sopir ojek online. Karena ada rekannya yang dianiaya oleh ojek pangkalan.
Jadi mereka solidaritas datang ke sini. Tadi juga sebenarnya belum laporan ke kita juga. Jadi kita tidak menerima laporan tentang kejadian tersebut. Tapi rekan-rekan daripada ojol sudah datang ke sini. Jadi kita tadi sudah komunikasi secara panjang lebar, kasih masukan segala macam, dan langkah-langkah ke depan akan kita tidak lanjuti. Para sopir ojek online meminta agar sopir ojek pangkalan tidak lagi main hakim sendiri dan dapat menyelesaikan kesalahpahaman, bukan dengan kekerasan. Dari Garut, Jawa Barat, Iis Solihin, iNews melaporkan. Sebuah mobil bak terbuka menjadi bulan-bulanan warga usai menabrak pengendara lain di Solo, Jawa Tengah. Aksi pengerusakan mobil itu viral di media sosial. Pengendara mobil yang sempat melarikan diri usai menabrak pengendara lain sempat melarikan diri, namun akhirnya ditangkap warga. Wah, maling lur, untuk bak kabur. Mas. Sebuah mobil bak terbuka diamuk warga usai menabrak beberapa kendaraan di Solo, Jawa Tengah. Kejadian ini viral di media sosial. Dalam video yang beredar di media sosial, warga menyerang mobil dengan cara memukul dengan besi dan helm hingga melempari mobil dengan batu. Pelaku menolak keluar dari kendaraan melihat banyaknya warga yang mengadang kendaraannya. Namun pelaku akhirnya berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Laweyan, Solo. Mobil itu disuruh berhenti, nggak mau sama orang-orang, malah langsung terjang aja, padahal di bawah ada orangnya. Jadi orangnya sampai keseret, sampai ke sini kan. Begitu lepas, di sini nabrak lagi bapak-bapak. Bapak-bapak itu ditabrak terus, diseret sampai ke situ. Begitu dia udah nggak bisa maju, mobilnya mundur, dipundurin kenceng, nabrak yang itu tadi, langsung lari lagi dia. Jadi langsung lari ke arah utara dia tadi. Kejadian berawal di Desa Manang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Mobil yang dikendarai pelaku menabrak sejumlah pengguna jalan hingga ada seorang wanita pengendara motor yang terlindas. Usai menabrak, mobil yang sempat berhenti sejenak kemudian malah melaju kencang sambil membunyikan klakson. Warga yang melihat hal tersebut langsung mengejar mobil pelaku. Hingga akhirnya tertangkap dan pelaku diamankan. Akibat tabrak lari tersebut, sejumlah pengendara motor terluka dan dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Aksi brutal dilakukan kawanan geng motor yang merusak hingga mengarak sepeda motor warga di Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi direkam live bahkan diunggah ke media sosial hingga viral. Jatan Ras Polrestabes Makassar bergerak mencari para pelaku. 4 anak di bawah umur masih berstatus pelajar diringkus di kawasan Rapocini, Kota Makassar. Aksi brutal bermula saat sejumlah kelompok geng motor nongkrong di pinggir pantai. 2 korban yang merupakan sejoli dihampiri kawanan para pelaku hingga berujung pemukulan. Tidak sampai di situ, korban kembali diadang para pelaku hingga dikeroyok. Korban selamat dibantu warga, namun sepeda motor korban dirusak hingga diarak keliling kota. Para pelaku ini mendatangi korban lalu melakukan kekerasan secara bersama-sama disertai dengan aksi pengerusakan terhadap kendaraan atau sepeda motor yang digunakan oleh korban. Nah, untuk saat ini ada 4 yang diamankan, sementara dilakukan interogasi secara mendalam. Guna penyelidikan lebih lanjut, para pelaku dalam pemeriksaan mendalam di Satreskrim Polrestabes Makassar. Polisi terus kejar para pelaku yang diketahui merupakan gabungan sejumlah kelompok geng motor yang kerap berbuat onar. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. 25 orang tewas, 23 orang selamat, sedangkan 65 orang diduga masih tertimbun longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. iNews Malam akan segera kembali.